Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ketaatan kepada para pemerintah ada dua. Ketaatan secara syariat dan ketaatan secara takdir. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma ta'atul umara'i qadaran fa innal umara'a idza kanu aqwiya'a fi sultanihim fa innan nasa yuti'unahum biquwwati sultani wa illam yakun biwazi'il iman. Adapun ketaatan kepada para pemerintah secara takdir, maka sesungguhnya pemerintah-pemerintah itu apabila mereka kuat dalam kekuasaan mereka, maka sesungguhnya manusia mentaati mereka dikarenakan kekuasaan mereka. Walaupun ketaatan manusia terhadap para penguasa, para pemerintah itu ada bukan karena dorongan keimanan. Lianna ta'ata waliyil amri takunu biwazi'il imani wa hadhihi at-ta'atun nafi'ah. Karena ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah, kadangkala ada karena dorongan keimanan, dan inilah ketaatan yang bermanfaat untuk para pemerintah dan juga bermanfaat untuk manusia. وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. Dan kadangkala ketaatan kepada para pemerintah itu ada dikarenakan adanya dorongan kekuasaan, di mana penguasa, pemerintah kuat, manusia takut kepadanya, dan dia berwibawa di hadapan para manusia karena dia menghukum siapa yang menyelisihi perintahnya. Pemerintah bisa menghukum, bisa memberikan hukuman kepada siapa saja yang menentang perintahnya. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, وَلِهَذَا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال. Berdasarkan hal ini kita katakan sesungguhnya manusia, hubungan mereka dengan para penguasa mereka terkait masalah ini memiliki beberapa keadaan. Al-halul ula, keadaan pertama, an yaqwal wazi'ul imaniyu warradi'us sultaniyu wa hadhihi akmalul ahwali wa a'laha.
dorongan keimanan dan dorongan kekuasaan yang mendorong untuk taat kepada para pemerintah kuat. Dan inilah keadaan yang paling sempurna dan paling utama. Al-halu tsaniyatu, keadaan yang kedua, an yad'ufal wazi'ul imaniyu warradi'us sultani. Dorongan keimanan dan dorongan kekuasaan yang mendorong manusia untuk taat kepada para pemerintah lemah. Wa hadhihi adnal ahwali wa akhtaruha 'ala al-mujtama'. Ini adalah keadaan yang paling rendah dan paling berbahaya bagi masyarakat. Ala hukamihi wa mahkumih. Berbahaya bagi para penguasa dan berbahaya bagi para rakyat. Li'annahu idza dha'afa al-wazi'ul imaniyu war-radi'u sultaniyu hasalatil fawdal fikriyatu wal khuluqiyyah wal amaliyah. Karena kalau dorongan keimanan dan dorongan kekuasaan lemah, terjadilah kekacauan pemikiran, akhlak dan amalan pada manusia. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yad'ufa al-wazi'ul imaniyu wa yaqwa ar-radi'u sultani. Dorongan keimanan dan dorongan kekuasaan berbeda, di mana dorongan keimanan kuat dan dorongan keimanan lemah dan dorongan kekuasaan kuat. Wa hadhihi martabatun wusta, ini tingkatan pertengahan. Li'annahu idza qawiya ar-radi'u sultaniyu sara aslaha lil ummati fil madhhar. Karena apabila dorongan kekuasaan kuat, maka itu bermaslahat bagi umat secara zahir, secara kasat mata. فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. Apabila kekuatan kekuasaan itu tidak terlihat, artinya penguasa tidak ditakuti oleh manusia, maka jangan kamu tanya tentang keadaan umat dan jeleknya amalan mereka. Al-halur rabi'ah, keadaan yang keempat, an yaqwa al-wazi'ul imaniyu wa yad'ufa ar-radi'us sultani. Dorongan keimanan kuat dan dorongan kekuasaan lemah. Fayakunul madharu adna minhu fil halith tsalitsah. Yang terlihat tidak lebih baik daripada keadaan yang ketiga. Lakinnahu fima bainal insani wa rabbih akmalu wa a'la. Tetapi yang keempat ini, apa yang terjadi antara manusia dengan Rabb-nya lebih sempurna dan lebih baik. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wat-tawaghitu katsiruna. Wat-tawaghitu dan taghut-taghut jam'u taghut wa sabaqa tafsiruh. At-tawaghit bentuk jamak dari taghut dan penafsirannya telah berlalu. Katsiratun, banyak. Wa ru'usuhum, dan pokok-pokoknya
tagut, kepala-kepalanya tagut, gembong-gembongnya tagut, ay zu'ama'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, wa muqalladuhum khamsah, dan yang diikuti oleh manusia ada 5, yang manusia taklid kepada mereka ada 5. Khamsatun, ada 5. Iblisu, pertama iblis, la'anahullah, mudah-mudahan Allah melaknatinya. Iblisu huwa syaitanur rajimu al-la'inu alladhi qala Allahu lah. Iblis adalah setan yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang terlaknat, yang mana Allah berfirman kepadanya, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, sesungguhnya untukmu iblis laknat dariku sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Surat Shad ayat 78. Wa kana iblisu ma'al malaikati fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim. Dahulu iblis bersama dengan para malaikat melakukan apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika masih di dalam surga. Walamma umira bis-sujudi li Adama dhahara ma fihi min al-khubuthi wal iba'i wal istikbari fa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Tatkala Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, terlihat pada iblis keburukan, keangkuhan dan kesombongan. Dia angkuh, dia sombong, dan jadilah dia termasuk makhluk yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Faturida min rahmatillahi Azza wa Jalla, sehingga dia dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Dia sombong dan dia pongah, dan dia termasuk makhluk Allah yang kafir kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 34. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.